kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab dari seorang terjungkal masuk ke dalam neraka dikarenakan lisannya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bahayanya lisan, bahayanya ucapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati salah seorang sahabatnya, Mu'adz ibnu Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, kuffa 'alaika lisanak." Wahai Mu'adz, jagalah lisan, jagalah ucapanmu. Kemudian Mu'adz menimpali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Allah akan mengazab seorang hamba disebabkan karena lisannya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqulanka ummuka ya Mu'adz." Celaka engkau wahai Mu'adz. Seorang akan terjungkal ke dalam neraka bisa jadi al-sinat karena sebab lisan, karena sebab ucapannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, mewanti-wanti kepada umatnya untuk berkata yang baik atau diam. Kalau seorang itu tidak mampu berkata yang baik, maka diam. Karena diam itu lebih selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata kata yang baik atau diam. Subhanallah, kita lihat fenomena anak-anak zaman sekarang. Kita perhatikan anak-anak kita, atau sebagian kita yang mungkin profesinya sebagai guru, sebagai ustadz di madrasah atau di TPA. Apa yang diucapkan anak-anak kita? Mungkin mereka ketika di hadapan kita, mereka mengucapkan yang baik-baik. Tapi ketika mereka berbicara, berbincang sesama mereka, mulai timbul ucapan-ucapan kata, menyebutkan nama jenis-jenis hewan, latah. Di dalam perbincangannya mereka selipkan dengan kata-kata yang kotor.
yang mungkin, mohon maaf, tolol, goblok, atau bahkan sampai pada tingkatan yang parah, menyebutkan nama hewan, mungkin anjing, atau yang sejenisnya. Dan itu sudah menjadi hiasan ucapan sebagian besar anak-anak kita. Dan inilah pengaruhnya teman. Belum lagi ketika seorang itu membangun ucapannya dengan ucapan-ucapan dusta. Setiap dia bercerita, setiap dia berbicara, selalu dia selipkan kisah-kisah dusta, peristiwa dusta. Setiap ucapannya ada kedustaan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian terhadap dusta. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian terhadap umatnya. Perhatian agar umatnya tidak sengsara kelak di akhirat. Sampai diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian terhadap dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan kotor. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan-perbuatan tercela akan menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka. Dusta sudah menjadi fenomena di negeri kita, mulai dari atasannya sampai bawahannya. Mulai dari laporan palsu, mulai dari proposal-proposal yang dimodifikasi, mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang harusnya diterapkan sesuai dengan RAB, ternyata di lapangan berbeda. Inilah yang menyebabkan keberkahan di negeri ini terhalang oleh penduduknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan keberkahan itu diberi kepada orang-orang para pendusta-pendusta. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk berkata yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya orang yang beriman. Karena orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang bertutur kata baik, orang yang tidak menghiasi ucapannya dengan kedustaan, itu sifat orang-orang mukmin. Sifatnya orang-orang beriman.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Berucaplah dengan ucapan-ucapan yang baik. Bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Apa Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki kondisi kalian. Allah akan memperbaiki keadaan kalian. Kapan? Ketika seorang itu berusaha untuk berkata yang baik, untuk berkata jujur, untuk tidak berdusta. Kemudian apa janji Allah Subhanahu wa taala? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Mendapatkan dua keutamaan besar. Yang pertama, Allah memperbaiki kondisinya ketika di dunia dan ketika di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kepada siapa? Kepada orang-orang yang berucap, yang bertutur kata, yang berbicara dengan bicara-bicara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan tentang tanda-tanda orang-orang munafik. Ayatul munafiqi tsalah. Tanda orang munafik itu, idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda dari tanda-tanda orang munafik itu, jika dia berbicara, dia bumbui dengan kedustaan. Dia selipkan dengan ucapan-ucapan dusta. Kalau bahasa ngetrennya sekarang itu hoax, berita hoax. Maka hati-hati, jangan latah, jangan asal nge-share, jangan asal menyebarkan berita. Betapa banyak orang-orang yang menyebarkan berita, ternyata berita itu berita dusta. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, fa asbahtum nadimin, akan menyebabkan kalian itu menyesal. Kenapa menyesal? Karena banyak yang dirugikan ketika berita hoax itu disebar, berita dusta itu disebar. Ada orang-orang yang dirugikan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ada sebagian mereka yang menuntut, memperkarakan ke meja hijau, membawanya ke ranah hukum, diproses. Akhirnya terjadi penyesalan. Andai saya tidak menyebarkan berita tadi, andai saya tidak ikut-ikutan dalam masalah ini, saya tidak akan begini, saya tidak akan begini. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang-orang yang buruk, orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan, membawa berita, membawa kabar. Karena kebanyakan khabar dari mereka ini khabar-khabar hoax, tidak menjaga lisan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang beriman, fatabayyanu, maka perhatikan, tabayyun, tafabbut, teliti berita tersebut, jangan langsung dibenarkan, apalagi ngambil tindakan.
Karena yang sedemikian itu akan menyebabkan penyesalan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wa idza hadatsa kadzaba. Ya, orang-orang munafik itu jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji lupa dengan janji. Wa idza tumina khan, dan jika diamanahi dengan satu urusan dia berkhianat. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai imam, bagaimana kita mengerti si fulan itu berkhianat, si fulan itu tidak menepati janji? Kata Imam Ahmad, lihat dari janji-janji yang mereka berikan. Ya, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita untuk hati-hati dengan lisan. Karena yang menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka itu dua lubang. Yang pertama lubang lisannya, yang kedua lubang kemaluan. Dan kedua-duanya diperingatkan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hati-hati, untuk menjaga, untuk waspada, untuk selalu memikirkan apa yang akan dia ucapkan. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, tidak satu pun yang kalian ucapkan dari ucapan-ucapan sehari-hari kecuali di sisimu ada raqib dan atid yang mencatatnya. Apa tujuannya? Agar kita hati-hati, tidak sembarangan berucap, tidak sembarangan menuduh, tidak berkata keji dan kotor, tidak dibumbui dengan ucapan-ucapan dusta. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin dan Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau menjaga lisan. Iyyakum alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian itu berkata jujur, meskipun pahit, meskipun di satu sisi merugikan kita. Kapan seorang itu dituntut untuk melakukan kejujuran? Ketika jujuran itu akan menuai badai, maka dia dituntut untuk mengucapkan ucapan yang benar. Karena ketika seorang itu mengatakan ucapan-ucapan yang jujur, meskipun baik, meskipun itu akan merugikan dia secara materi, Allah yang akan mengatur kehidupan ini.
Allah yang akan membantu menyelesaikannya. Karena kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan ke dalam surga. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Dan seorang itu selalu berkata jujur dan berusaha sekuat tenaga untuk selalu berada di atas kejujuran. Berarti kejujuran itu skill, bukan bawaan lahir. Kejujuran itu keterampilan, harus dilatih, harus diasah. Dan senantiasa seorang itu mengucapkan ucapan-ucapan yang jujur sampai dia diberikan label oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang jujur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan dengki, ucapan-ucapan kotor. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di dalam kejujuran, di dalam mengucapkan kebenaran, dan di dalam melakukan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين والمجاهدين في إندونيسيا وفي كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.